Aku akan membawamu ke tempat yang aman, Ibu. Di tengah hujan deras, seorang anak muda berjalan tertatih, menggendong ibunya yang lumpuh di punggungnya. Bukan menuju rumah, tapi ke tempat kerja yang melarang keras hal itu. Bahunya berdarah, napasnya habis, tapi langkahnya tidak berhenti. Sampai akhirnya rahasia itu terbongkar di hadapan majikan yang tak pernah mengenal belas kasihan. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore. Awalnya pelan, lalu berubah menjadi deras, seolah langit ikut runtuh bersama nasib dua manusia di sebuah kontrakan sempit pinggir kota. Air merembes dari atap seng yang berlubang, jatuh tepat di lantai semen yang dingin. Di sudut ruangan, Ibu Lestari duduk diam di kursi roda tua. Kakinya tak bergerak, tangannya bergemetar menahan dingin dan rasa bersalah yang menumpuk bertahun-tahun. Satria berdiri mematung di dekat pintu, masih mengenakan baju kerja yang basah oleh keringat dan hujan. Tangannya menggenggam upah harian yang bahkan belum sempat ia hitung. Uang itu jelas tak cukup untuk membayar tunggakan sewa 3 bulan. Ia sudah tahu, hanya menunggu waktunya. Ketukan keras menghantam pintu kayu rapuh itu. Bukan ketukan orang yang meminta, melainkan orang yang menuntut. Suara kasar menyusul, menyebut nama Satria dengan nada yang tak lagi menyisakan hormat. Pintu dibuka. Pemilik kontrakan berdiri dengan wajah masam, ditemani dua pria bertubuh besar. Tanpa basa-basi, kata-kata pengusiran dilontarkan seperti hujan batu. Tak ada ruang untuk janji, tak ada waktu untuk memohon. Semua alasan sudah dianggap dusta. Satria mencoba berbicara. Suaranya tenggelam oleh hujan dan amarah. Ia menoleh ke arah ibunya, berharap ada keajaiban. Tapi yang ia lihat hanya mata tua yang berkaca-kaca, menunduk dalam diam. Ibu Lestari tak berkata apa-apa. Sejak lumpuh, ia belajar menerima segalanya tanpa melawan. Barang-barang mereka dikeluarkan satu persatu. Kasur tipis yang sudah robek, ember plastik, tas kain berisi pakaian lama. Hujan mengguyur tanpa peduli. Tetangga mengintip dari balik pintu, lalu menutupnya kembali. Tak ada yang ingin ikut terseret dalam masalah orang miskin. Saat kursi roda didorong keluar, roda kecilnya tersangkut di ambang pintu. Ibu Lestari hampir terjatuh. Satria refleks memeluk tubuh ibunya. Tubuh itu ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang pernah bekerja sekuat itu demi anaknya. Di bawah hujan, di depan kontrakan yang kini bukan milik mereka lagi, Ibu Lestari akhirnya bersuara. Suaranya lirih, pecah, penuh rasa kalah. Sat, tinggalkan ibu saja. Ibu cuma beban. Kata-kata itu lebih dingin dari hujan. Satria berlutut di depan ibunya. Air hujan bercampur air mata di wajahnya. Ia menggeleng pelan, lalu berdiri. Matanya memandang jalan panjang yang gelap. Tak ada tujuan, tak ada rumah, tak ada siapa-siapa. Hanya satu hal yang ia tahu malam itu. Ia tidak akan meninggalkan ibunya. Dan di sanalah, di bawah hujan yang tidak pernah ia minta, Satria mulai memikul beban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan tidak juga reda. Malam semakin larut, dan jalanan berubah menjadi aliran air yang berkilau tertimpa cahaya lampu kuning. Satria berdiri di pinggir trotoar, menatap kursi roda yang terdiam di genangan. Roda kecilnya tak lagi bisa bergerak. Besinya berkarat, bannya bocor sejak lama. Ia tahu, sejak detik itu, benda itu tak lagi berguna. Ibu Lestari menunduk, menatap kakinya sendiri yang tak lagi ia rasakan sejak bertahun lalu. Air hujan membasahi ujung kainnya, merembes hingga ke kulit. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena perasaan bersalah yang menyesak dada. Setiap tetes hujan seolah mengingatkannya bahwa hidup anaknya telah hancur pelan-pelan sejak ia jatuh sakit. Satria membuka tas kain yang sudah lusuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kain jarik lama berwarna coklat pudar.
Kain itu dulunya milik ibunya. Sering dipakai saat ke pengajian atau sekadar duduk di depan rumah lama mereka yang kini tinggal kenangan. Bau kain itu masih sama. Bau sabun murah dan kenangan. "Apa yang mau kamu lakukan, Nak?" Suara Ibu Lestari bergetar, nyaris tenggelam oleh hujan. Satria tidak langsung menjawab. Ia berlutut, membentangkan kain jarik itu di aspal basah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena keputusan yang akan ia ambil. Ia menatap wajah ibunya. Wajah yang penuh keriput, mata yang lelah, dan senyum yang selalu dipaksakan setiap kali berkata bahwa ia baik-baik saja. Ibu naik ke punggung Satria. Ucapnya pelan, namun tegas. Ibu Lestari menggeleng cepat. Air matanya jatuh bercampur hujan. Ia meraih lengan anaknya, mencoba menahan. "Jangan, Sat. Bahumu sudah luka. Ibu berat. Ibu malu dilihat orang." Satria tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip usaha bertahan daripada bahagia. Ia membelakangi ibunya, merunduk perlahan. Dulu waktu Satria kecil, ibu juga malu menggendong Satria. Pertanyaan itu membuat Ibu Lestari terdiam. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Saat anak ini demam tinggi. Saat ia menggendongnya berjalan kaki ke puskesmas, karena tak punya uang ojek. Saat bahunya juga perih, tapi tak pernah ia keluhkan. Dengan tangan gemetar, Satria membantu ibunya naik ke punggungnya. Tubuh itu terasa ringan, tapi beban emosinya begitu berat. Ia mengikat kain jarik dengan hati-hati, melilitkan dari dada ke bahu, memastikan tubuh ibunya tak akan jatuh. Setiap tarikan kain membuat bahunya terasa terbakar. Luka lama akibat alat kebun yang kasar kembali terbuka, perihnya menjalar sampai ke tulang. Ibu Lestari memeluk leher anaknya pelan. Tangisnya pecah, tak bisa lagi ditahan. Nafasnya tersengal, setiap isak seperti menekan tengkuk Satria. "Turunkan ibu saja, Nak. Letakkan ibu di sini. Ibu tidak apa-apa." Langkah pertama Satria terasa paling berat. Sepati kerjanya sudah basah, solnya licin. Air hujan mengalir masuk ke dalam, membuat kakinya mati rasa. Tapi ia terus melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Jalanan panjang membentang di depan, gelap, dingin, dan tak menjanjikan apapun. Mobil-mobil melintas. Cipratan air menghantam kaki mereka. Beberapa orang menoleh sekilas, lalu memalingkan wajah. Ada yang mempercepat langkah, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa peduli pada satu punggung yang sedang menahan dunia kecilnya sendiri. Bahu Satria mulai terasa kebas. Nafasnya memburu. Setiap tarikan udara terasa seperti menghirup air dingin. Ia menunduk, fokus pada langkah, mencoba mengingat rute menuju tempat kerjanya. Jaraknya jauh, terlalu jauh untuk orang normal, apalagi dengan beban di punggung dan hujan yang tak kenal lelah. Ibu Lestari merasakan getaran tubuh anaknya. Ia tahu Satria menahan sakit. Ia tahu bahu itu pasti sudah berdarah. Perasaannya remuk. Dalam benaknya ia mengulang doa yang sama berulang-ulang, memohon agar anaknya diberi kekuatan, meski ia sendiri merasa tak layak memintanya. "Berhenti saja sebentar, Sat," pintanya lirih. Satria berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan. Air hujan tetap menetes dari daun. Ia mencondongkan tubuh sedikit agar ibunya lebih nyaman. Dadanya naik turun cepat. Keringat bercampur hujan mengalir di pelipisnya. "Tidak apa-apa, Bu, sedikit lagi," katanya. Meski ia sendiri tidak yakin seberapa jauh lagi yang ia maksud. Di dalam hatinya, Satria bertarung dengan rasa takut. Takut diusir dari tempat kerja. Takut ibunya ketahuan. Takut besok mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, ia menekannya dengan satu hal yang selalu ia pegang sejak kecil. Ia tidak boleh menyerah sebelum ibunya aman. Langkah kembali dilanjutkan. Jalanan mulai menanjak. Otot kakinya menjerit. Setiap langkah seperti mengangkat batu besar. Ibu Lestari memejamkan mata, menempelkan keningnya ke tengkuk anaknya. Di sanalah ia menangis tanpa suara, membiarkan hujan menyamarkan semuanya. Lampu gerbang rumah besar itu akhirnya terlihat dari kejauhan. Cahaya putihnya menembus hujan, seperti satu-satunya titik terang di malam itu. Satria mengerahkan sisa tenaga. Nafasnya tersendat,
Penglihatannya sedikit berkunang, tapi kakinya tak berhenti. Saat akhirnya ia berdiri di depan pintu kecil samping rumah majikannya, tubuhnya gemetar hebat. Tangan yang memegang kain jarik hampir tak bisa bergerak. Ia menunduk, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Di punggungnya Ibu Lestari masih terikat. Tubuhnya basah, tapi hangat oleh badan anaknya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa sedikit aman. Bukan karena tempat yang mereka tuju, tapi karena ia tahu, selama masih ada punggung itu, ia tidak sendirian. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah sunyi malam itu telah membawa mereka lebih dekat pada sebuah rahasia besar yang sebentar lagi akan terkuak. Gerbang besi itu menjulang tinggi, hitam, dingin, dan tertutup rapat. Air hujan mengalir di sela-sela jeruji, memantulkan cahaya lampu taman yang temaram. Di hadapan gerbang itu, Satria berdiri terengah. Tubuhnya bergoyang pelan menahan lelah yang nyaris menjatuhkannya. Nafasnya tersendat, dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Tangannya masih mencengkram kain jarik, memastikan simpulnya tidak longgar. Di punggungnya, Ibu Lestari terdiam. Nafasnya pelan, tapi tidak teratur. Ia bisa merasakan detak jantung anaknya melalui punggung yang basah. Detak itu cepat. Terlalu cepat, seperti berpacu dengan waktu yang tak berpihak. Sat, suara itu nyaris tak terdengar. Kalau tidak bisa masuk, kita kembali saja. Satria menelan ludah. Kembali kemana? Jalanan gelap tadi masih terbayang jelas di kepalanya. Trotoar dingin, pandangan orang-orang yang berpaling, malam yang tak menyisakan tempat singgah. Ia menggaleng pelan, meski ibunya tak bisa melihat. Kita masuk lewat pintu samping, katanya lirih, lebih seperti membesarkan hati sendiri. Ia melangkah menyusuri pagar panjang rumah itu. Setiap langkah terasa berat. Bahunya nyeri seperti ditusuk berulang kali. Otot punggungnya menegang, berusaha menahan tubuh ibunya agar tetap stabil. Di bawah hujan yang mulai mereda, suara langkah kakinya terdengar jelas di paving basah. Pintu kecil samping akhirnya terlihat. Pintu yang biasa digunakan para pekerja. Satria mengeluarkan kunci dari saku celananya dengan tangan gemetar. Kunci itu hampir terjatuh 2 kali sebelum akhirnya masuk ke lubang. Bunyi klik kecil terdengar, begitu pelan tapi terasa seperti gema besar di telinganya. Pintu terbuka. Satria masuk cepat, lalu menutupnya perlahan. Ia bersandar sesaat di dinding, memejamkan mata, menarik nafas panjang. Di dalam, suasana jauh lebih sunyi. Hanya suara hujan yang tersisa, menetes dari daun-daun besar di taman belakang. Lampu taman menyala redup. Bayangan pohon dan patung-patung kecil tampak panjang dan aneh. Rumah utama berdiri megah di kejauhan. Jendelanya gelap, seolah tidur lelap tanpa tahu ada 2 jiwa rapuh yang menyelinap masuk. "Jangan bersuara, Bu," bisik Satria. Ibu Lestari mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Rasa takut mulai menyelimuti dadanya. Ia tahu, tempat ini bukan untuk orang seperti mereka. Ia tahu, jika ketahuan, anaknya bisa kehilangan satu-satunya pekerjaan yang mereka punya. Satria berjalan menyusuri jalur sempit di antara semak. Tanahnya licin, membuatnya hampir terpeleset beberapa kali. Setiap kali tubuhnya oleng, ia menahan nafas, takut kain jarik bergeser. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Gudang alat kebun akhirnya terlihat. Bangunan kecil di sudut taman, dindingnya kusam, pintunya dari kayu tebal. Satria menghampirinya dengan langkah tertatih. Tangannya meraih gagang pintu, lalu berhenti sejenak. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada siapapun. Pintu dibuka. Bau tanah basah, pupuk dan rumput kering langsung menyergap. Ruangan itu gelap, hanya diterangi satu lampu kecil yang menggantung. Satria masuk, lalu menutup pintu dari dalam. Untuk sesaat, dunia di luar seakan menghilang. Ia berlutut perlahan, menurunkan tubuh ibunya dari punggungnya dengan hati-hati. Begitu beban itu terlepas, kakinya hampir tak sanggup menopang. Ia duduk bersandar di dinding, nafasnya tersengal. Bahunya berdenyut hebat. Saat ia meraba, jari-jarinya terasa basah oleh darah yang bercampur air hujan. Ibu Lestari menatap anaknya dengan mata penuh ketakutan
dan cinta yang tak terucap. "Lukamu," katanya panik. "Tidak apa-apa," Satria tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan handuk kecil. Dengan gerakan sederhana, ia membersihkan bahunya sendiri, lalu menyelimutkan handuk itu ke tubuh ibunya. Gudang itu dingin, lantai semen terasa keras. Satria menggelar karung goni sebagai alas duduk. Ia memposisikan ibunya agar bersandar pada dinding, memberi sedikit bantalan dari karung pupuk kosong. "Di sini dulu, Bu. Besok pagi Satria pikirkan," katanya. Besok pagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Tak ada rencana jelas, tak ada kepastian. Tapi setidaknya malam itu, mereka tidak kehujanan. Ibu Lestari menggenggam tangan anaknya erat. Tangannya dingin, keriputnya terasa jelas di kulit Satria. "Maafkan Ibu," ucapnya dengan suara parau. "Kalau Ibu tidak sakit, kamu tidak akan seperti ini." Satria menggeleng pelan. Ia menggenggam tangan itu balik, lebih erat. Kalau Ibu tidak ada, Satria tidak tahu harus hidup untuk apa. Kalimat itu membuat Ibu Lestari terisak. Tangisnya pecah di dalam gudang sempit itu. Ia menunduk, bahunya naik turun. Satria memeluk ibunya, membiarkan kepalanya bersandar di dada anaknya sendiri. Bau tanah dan hujan bercampur dengan bau tubuh yang lelah, menciptakan keheningan yang berat. Di luar gudang, taman tetap sunyi. Lampu taman menyinari rumput yang baru disiram hujan. Tidak ada yang tahu, di sudut taman rumah mewah itu, seorang ibu lumpuh dan anaknya berusaha bertahan hidup dalam diam. Satria duduk terjaga sepanjang malam. Ia tak berani tidur. Setiap suara kecil membuatnya menegang. Angin yang menggerakkan daun, bunyi serangga, langkah kucing liar di kejauhan. Semua terdengar seperti ancaman. Menjelang subuh, hujan berhenti. Udara terasa lebih dingin. Ibu Lestari akhirnya tertidur dengan nafas pelan, bersandar di dinding gudang. Satria memandang wajah ibunya lama. Di wajah itu, ia melihat semua pengorbanan yang tak pernah dicatat siapapun. Tanpa ia sadari, langkahnya malam itu bukan hanya melanggar aturan kerja. Ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah rahasia lama yang tertanam dalam tanah rumah ini. Dan pagi yang akan datang, tidak akan sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Subuh datang tanpa suara, tanpa permisi. Cahaya pucat menyelinap masuk melalui celah kecil di antara papan gudang yang lapuk. Udara pagi menusuk kulit, lebih dingin dari malam sebelumnya. Satria membuka mata setelah tertidur dalam posisi duduk, punggungnya bersandar pada dinding kayu. Lehernya terasa kaku, bahunya nyeri berdenyut. Luka yang semalam ia abaikan, kini terasa semakin perih. Ia langsung menoleh ke arah ibunya. Ibu Lestari masih tertidur, kepalanya sedikit miring. Nafasnya pelan tapi teratur. Di wajah tua itu, tidak ada ketenangan penuh. Hanya jeda singkat dari rasa takut yang terus membayangi. Satria menghela nafas lega, lalu bangkit perlahan agar tidak menimbulkan suara. Di luar gudang, taman mulai hidup. Embun menggantung di ujung daun. Burung-burung kecil bertengger di pagar, berkicau seolah dunia baik-baik saja. Satria mengintip dari balik celah pintu. Beberapa pekerja mulai berdatangan, membawa alat masing-masing. Suara langkah kaki, batu kecil, dan percakapan singkat terdengar semakin jelas. Jantung Satria berdegup kencang. Hari kerja akan segera dimulai. Itu berarti semakin banyak mata, semakin besar risiko. Ia menutup pintu gudang kembali, lalu berlutut di depan ibunya. Dengan suara sangat pelan, ia membangunkannya. Ibu Lestari membuka mata perlahan. Terlihat bingung sesaat sebelum ingatan malam tadi kembali menghantamnya. "Kita masih di sini," bisiknya. "Iya, Bu, masih aman," jawab Satria, meski ia sendiri tidak yakin arti aman yang ia maksud. Satria mengambil botol air kecil dari tasnya. Airnya tinggal sedikit. Ia membantu ibunya minum perlahan. Setiap tegukan terasa berharga, seolah itulah satu-satunya hal yang bisa ia berikan saat itu. "Kalau nanti ada orang datang, Ibu diam saja di sini," katanya pelan. "Satria harus kerja."
Ibu Lestari menatap anaknya lama. Tatapan itu penuh kecemasan dan rasa bersalah yang dalam. Jangan sampai karena ibu, kamu kehilangan pekerjaanmu. Satria tersenyum tipis, senyum yang tak sepenuhnya sampai ke mata. Ibu jangan bicara begitu. Ia keluar dari gudang dengan langkah hati-hati, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan bunyi. Begitu berada di luar, ia menarik nafas panjang, lalu berjalan menuju area taman seolah tidak terjadi apa-apa. Tangannya mengambil selang air. Rutinitas pagi dimulai. Air mengalir dari ujung selang, menyiram rumput hijau yang luas. Pemandangan taman itu selalu membuat Satria merasa kecil. Begitu rapi, begitu teratur, jauh dari kehidupannya yang berantakan. Ia mengarahkan air dengan gerakan mekanis, pikirannya tertinggal di dalam gudang kecil di sudut taman. Setiap kali pintu gudang terlihat dari kejauhan, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia takut ibunya batuk, takut seseorang mendengar, takut pintu terbuka tanpa sengaja. Beberapa pekerja lain melintas, menyapanya singkat. Satria membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Ia berusaha terlihat biasa, meski tubuhnya gemetar oleh lelah dan cemas. Matahari naik perlahan. Cahaya pagi membuat taman terlihat semakin terang. Itu berarti semakin sulit menyembunyikan apapun. Keringat mulai bercucuran di pelipis Satria. Bukan hanya karena kerja fisik, tapi karena tekanan yang terus menumpuk. Tak lama kemudian, kepala pekerja muncul di ujung jalur taman. Pria paruh baya itu berjalan dengan langkah cepat, matanya menyapu sekeliling. Satria melihatnya berbicara singkat dengan seorang pekerja lain, lalu menoleh ke arah gudang. Nafas Satria tercekat. Ia mengarahkan selang ke arah lain, berpura-pura fokus. Namun sudut matanya tak lepas dari gerak-gerik kepala pekerja itu. Pria itu mendekati gudang, berhenti sejenak, lalu menempelkan telinganya ke pintu. Waktu seolah melambat. Di dalam gudang, Ibu Lestari duduk diam, tangannya mencengkram ujung kain jarik. Ia menahan nafas, berusaha setenang mungkin. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, jika ketahuan, semuanya akan berakhir. Kepala pekerja mengetuk pintu gudang sekali. Bunyi itu terdengar jelas di telinga Satria, seperti palu menghantam dada. Ia refleks menghentikan aliran air, lalu cepat-cepat berjalan mendekat. "Pak, ada apa?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Kepala pekerja menoleh. Tatapannya tajam, curiga. "Dari tadi saya dengar suara dari gudang. Kamu simpan apa di situ?" Satria menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia memikirkan jawaban secepat kilat. "Mungkin kucing, Pak. Kadang suka masuk." Pria itu tidak langsung percaya. Ia kembali menatap pintu gudang, lalu ke wajah Satria. Wajah yang pucat, mata yang cekung, bahu yang terlihat sedikit berdarah meski tertutup baju. "Kamu kelihatan tidak sehat," katanya dingin. "Tidak apa-apa, Mbak. Kurang tidur saja," jawab Satria cepat. Kepala pekerja mendengus pelan. Ia melangkah pergi, tapi sebelum menjauh, ia menoleh lagi. "Hari ini Tuan Adrian turun ke taman. Pastikan semua rapi, jangan buat masalah." Nama itu membuat perut Satria mual. Tuan Adrian, pemilik rumah. Orang yang dikenal tegas, dingin, dan tak memberi toleransi pada pelanggaran sekecil apapun. Satria mengangguk pelan. Begitu kepala pekerja menjauh, ia kembali menyiram tanaman dengan tangan gemetar. Pikirannya kosong, hanya diisi satu ketakutan besar. Jika Tuan Adrian melihat gudang itu, jika ia membuka pintunya. Di dalam gudang, Ibu Lestari menutup mata. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia merasa dirinya seperti barang terlarang yang harus disembunyikan. Perasaan itu menyayat lebih dalam dari rasa lumpuh yang ia derita. Pagi terus berjalan. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap suara langkah terasa seperti vonis. Satria bekerja tanpa henti, berharap waktu berlalu cepat sekaligus takut akan apa yang akan dibawanya. Tanpa mereka sadari, pagi yang datang tanpa izin itu sedang membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kecurigaan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup mereka, dan membuka luka lama yang selama ini terkubur rapat di balik kemewahan rumah ini. Matahari semakin naik. Cahayanya menembus sela dedaunan taman dengan terang yang kejam.
Tidak ada lagi bayangan panjang untuk bersembunyi. Setiap sudut terlihat jelas, setiap gerak terasa diawasi. Satria merasakan itu saat ia menyapu jalan setapak, saat ia memangkas semak, bahkan saat ia sekadar berdiri mengatur nafas. Taman ini terlalu terbuka untuk sebuah rahasia. Di dalam gudang, udara mulai pengap. Ibu Lestari duduk diam, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang dingin. Nafasnya pendek-pendek. Setiap kali ia menarik udara, dadanya terasa sesak, seperti ada beban menekan dari dalam. Ia menutup mulut dengan ujung kain jarik agar batuknya tidak terdengar keluar. Waktu berjalan lambat, menyiksa. Satria sesekali melirik ke arah gudang dari kejauhan. Setiap kali pintu itu tetap tertutup, ia merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu selalu singkat. Ia tahu, tidak mungkin selamanya seperti ini. Setiap menit yang berlalu hanya memperbesar risiko. Seorang pekerja perempuan melintas membawa keranjang tanaman. Ia berhenti tak jauh dari gudang, menurunkan keranjangnya, lalu mengusap keringat di dahi. Satria menahan nafas. Perempuan itu berdiri terlalu dekat, terlalu lama. Dari dalam gudang, Ibu Lestari mendengar suara langkah. Tubuhnya menegang, tangannya mencengkram kain di pangkuannya. Ia menahan nafas, mencoba menjadi sekecil mungkin, seolah bisa menghilang. Perempuan itu akhirnya pergi. Satria menghembuskan nafas lega, tapi dadanya tetap terasa berat. Ia menyadari sesuatu yang membuat hatinya makin ciut. Ibunya tidak mungkin bertahan lama di dalam gudang itu. Udara, air, makanan, semua terbatas. Dan yang paling ia takutkan, kesehatan ibunya. Menjelang siang, panas mulai terasa. Gudang kecil itu berubah menjadi ruang sempit yang lembab. Keringat mengalir di pelipis Ibu Lestari. Nafasnya makin berat. Sesekali kepalanya terkulai, lalu terangkat lagi dengan susah payah. Ya Allah, bisiknya pelan, nyaris tanpa suara. Bukan doa minta hidup lama. Ia hanya memohon agar anaknya tidak hancur karena dirinya. Di luar, Satria menyelesaikan tugas terakhirnya pagi itu. Tangannya gemetar saat menggenggam alat pemangkas. Bahunya kembali berdenyut. Rasa perih menjalar setiap kali ia mengangkat tangan. Luka itu basah lagi, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya memberi ibunya sedikit udara tanpa ketahuan? Saat kepala pekerja dan beberapa pekerja lain berkumpul di sisi depan taman, Satria melihat celah kecil. Ia menurunkan alatnya, lalu berjalan cepat ke arah gudang, berpura-pura mengambil pupuk. Tangannya meraih gagang pintu. Ia membukanya hanya sedikit, cukup untuk menyelipkan tubuhnya. Begitu masuk, ia menutup kembali dengan hati-hati. "Ibu," bisiknya. Ibu Lestari membuka mata. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Melihat Satria, matanya berkaca-kaca. "Ibu tidak apa-apa," katanya cepat, meski jelas itu bohong. Satria berlutut di depannya. Ia mengeluarkan botol air. Kini tinggal beberapa teguk. Ia menyodorkannya ke bibir ibunya. Ibu Lestari minum perlahan, seolah takut air itu habis terlalu cepat. "Maaf Bu, Satria belum bisa bawa ibu keluar," ucapnya lirih. Ibu Lestari menggeleng lemah. "Kamu sudah cukup, Nak. Kalau sampai ketahuan, jangan bela ibu. Selamatkan pekerjaanmu." Kata-kata itu membuat dada Satria terasa sesak. Ia menunduk, menggenggam tangan ibunya erat. Tangannya kasar, penuh kapalan, tapi genggamannya hangat. "Satria tidak punya siapa-siapa selain ibu," katanya pelan. Sebelum ia sempat berkata lebih banyak, terdengar suara langkah mendekat. Satria menegang. Ia berdiri cepat, mengatur nafas, lalu keluar dari gudang sambil membawa karung pupuk kosong, seolah itulah yang ia lakukan dari tadi. Namun langkah itu tidak luput dari mata seseorang. Kepala pekerja berdiri tidak jauh, memandangnya dengan sorot mata yang kini lebih tajam dari pagi tadi. Ia memperhatikan keringat berlebih di wajah Satria, cara Satria menutup pintu gudang terlalu hati-hati, dan karung kosong yang dibawanya. "Kamu kenapa sering ke gudang hari ini?" tanyanya datar. Satria berhenti. Detik itu terasa panjang.
Ia memutar otak, memilih kata. Pupuknya kurang, Pak. Tanaman belakang butuh tambahan. Kepala pekerja tidak langsung menjawab. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Satria. Bau keringat, tanah, dan ketegangan bercampur di udara. Kamu tahu aturan di sini, katanya pelan, tapi menusuk. Tidak ada barang pribadi, tidak ada orang luar, tidak ada alasan. Satria mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Iya, Pak. Pria itu menatap pintu gudang lagi. Lama, terlalu lama. Seolah mencoba mendengar sesuatu di baliknya. Satria merasa jantungnya akan meloncat keluar. Akhirnya kepala pekerja melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia berkata tanpa menoleh. Kalau saya menemukan sesuatu yang tidak seharusnya, saya tidak akan diam. Kata-kata itu seperti palu terakhir. Satria berdiri mematung. Karung pupuk jatuh dari tangannya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Rahasia itu tidak lagi aman. Gudang itu bukan lagi tempat bersembunyi, melainkan perangkap yang siap menutup. Di dalam gudang, Ibu Lestari memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa suara. Ia merasakan firasat yang sama, bahwa hari ini atau besok, segalanya akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi tempat untuk lari. Siang datang membawa panas yang menyengat, seolah matahari sengaja menggantung tepat di atas gudang kecil itu. Udara di taman terasa berat, dan di dalam gudang, panas berubah menjadi tekanan yang sulit ditahan. Ibu Lestari bersandar lemah di dinding, dadanya naik turun cepat. Setiap tarikan nafas terasa pendek, seolah udara di sekitarnya menipis. Keringat membasahi pelipisnya, mengalir turun ke pipi yang cekung. Tangannya gemetar saat mencoba mengusap wajah sendiri. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menahan pusing yang datang bergelombang. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seolah perlahan kehilangan daya untuk bertahan. Di luar, Satria bekerja dengan kepala kosong. Gerakannya masih rapi, tapi jiwanya tertinggal di dalam gudang. Setiap beberapa menit, ia mencuri pandang ke arah pintu kayu itu. Setiap kali pintu tetap tertutup, ia merasa sedikit tenang. Namun ketenangan itu selalu disertai ketakutan baru. Bagaimana jika ibunya pingsan? Bagaimana jika ia kehabisan nafas? Bagaimana jika ia tidak sempat menolong? Tangannya mencengkeram gagang sekop lebih erat dari biasanya. Bahunya kembali berdenyut hebat. Setiap ayunan terasa seperti menarik luka lama. Namun rasa sakit fisik itu kalah jauh dibandingkan kegelisahan yang menggerogoti dadanya. Satria melihat jam kecil di pergelangan tangannya. Waktu berjalan terlalu lambat. Jam istirahat masih lama. Dan selama itu, ia tidak bisa mendekati gudang tanpa menarik perhatian. Di dalam gudang, Ibu Lestari membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Dinding kayu tampak berputar pelan. Ia mencoba mengatur nafas, tapi setiap tarikan terasa dangkal. Tangannya meraih dada, bukan karena nyeri, tapi karena rasa sesak yang semakin jelas. Allah, bisiknya lirih. Ia teringat wajah Satria kecil, terlihat jelas di benaknya. Anak kurus dengan lutut penuh luka, yang selalu tersenyum meski perutnya kosong. Ia teringat malam-malam panjang menggendong anak itu saat demam. Teringat janji di dalam hati bahwa ia akan bertahan hidup selama mungkin demi anaknya. Namun kini, ia merasa tubuhnya mulai menyerah. Pintu gudang bergetar pelan, bukan karena dibuka, tapi karena angin panas yang mendorongnya. Bunyi kayu bergesek membuat Ibu Lestari terkejut. Nafasnya semakin tidak teratur. Ia menutup mulut, menahan batuk yang menggelitik tenggorokannya. Batuk itu akhirnya keluar juga. Pendek, tapi cukup keras di ruang sempit itu. Ibu Lestari langsung membekap mulutnya dengan kain jarik. Matanya membesar ketakutan. Ia menahan nafas, menunggu apakah ada yang mendengar. Di luar, suara itu samar tertelan oleh bunyi mesin pemotong rumput. Tapi bagi Satria, suara itu seperti jeritan. Ia berhenti bekerja sejenak, menoleh tajam ke arah gudang. Dadanya terasa diremas. Ia meletakkan alatnya, pura-pura mengelap keringat, lalu berjalan menjauh dari keramaian. Langkahnya cepat, tapi berusaha terlihat biasa. Setiap detik terasa berharga. Begitu dekat dengan gudang, ia mendengar batuk itu lagi.
Kali ini lebih pelan, lebih lemah. Satria tidak berpikir panjang lagi. Ia membuka pintu gudang, masuk, lalu menutupnya cepat. "Ibu," panggilnya panik. Ibu Lestari menatapnya dengan mata sayu. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit kebiruan. Nafasnya terputus-putus. Melihat kondisi itu, Satria berlutut di hadapannya. Tangannya gemetar hebat. "Ibu kenapa?" Suaranya bergetar. Ibu Lestari mencoba tersenyum, tapi gagal. "Panas, sedikit sesak," jawabnya lemah. Satria membuka baju kerjanya, mengipaskannya ke arah ibunya, berusaha memberi sedikit udara. Ia membuka botol air, tapi isinya sudah habis. Dadanya terasa runtuh. "Bertahan sebentar ya, Bu. Satria di sini," katanya cepat, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ibu Lestari mengangguk pelan. Tangannya meraih lengan anaknya, menggenggamnya erat. Genggaman itu lemah, tapi penuh makna. Seolah ia ingin memastikan Satria benar-benar ada. Satria melihat sekeliling gudang. Tidak ada kipas, tidak ada jendela. Hanya celah kecil di papan kayu yang tak cukup memberi udara. Ia menelan ludah. Pikirannya berputar cepat. Ia harus melakukan sesuatu, tapi setiap pilihan membawa resiko. Jika ia membawa ibunya keluar, semua akan terbongkar. Jika ia tetap menyembunyikannya, ibunya bisa semakin parah. Di luar gudang, langkah kaki terdengar mendekat. Satria menegang. Ia berdiri cepat, mengatur posisi ibunya agar terlihat sedang beristirahat. Ia mengelap keringat di wajahnya, berusaha menenangkan diri. Pintu diketuk. "Sat," suara kepala pekerja terdengar dari luar. "Kamu di dalam?" Jantung Satria berdegup keras. Ia menarik nafas dalam, lalu membuka pintu sedikit. "Iya Pak, ada apa?" Pria itu menatap ke dalam sekilas. Gudang yang sempit, bau pupuk, dan wajah Satria yang pucat. "Kamu lama sekali, kerjaanmu tertinggal." Satria mengangguk cepat. "Maaf Pak, saya lanjutkan." Kepala pekerja hendak berkata sesuatu lagi, tapi suara dari kejauhan memanggilnya. Ia menoleh, lalu kembali menatap Satria dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Cepat," katanya singkat, lalu pergi. Satria menutup pintu kembali. Kakinya terasa lemas. Ia kembali berlutut di depan ibunya. Nafas Ibu Lestari masih berat, tapi sedikit lebih teratur setelah kipasan tadi. "Ibu kuat ya," katanya lirih. Satria cari cara. Ibu Lestari mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu, anaknya sudah melakukan lebih dari cukup. Jika hari ini menjadi akhir, ia tidak menyesal. Yang ia takutkan hanya satu. Anak ini harus menanggung semuanya sendirian. Satria keluar dari gudang dengan langkah berat. Ia kembali ke taman, melanjutkan pekerjaan dengan tangan gemetar. Setiap ayunan alat terasa kosong. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Pilihannya semakin sedikit. Dan di atas semua itu, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari ketahuan. Ia merasakan bahwa tubuh ibunya mungkin tidak akan sanggup menunggu lebih lama. Suasana taman berubah tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah keras. Yang ada hanyalah tatapan. Tatapan yang berhenti terlalu lama. Tatapan yang tidak lagi lewat begitu saja. Satria merasakannya sejak ia kembali bekerja setelah keluar dari gudang. Beberapa pasang mata mengikuti geraknya. Bukan terang-terangan, tapi cukup untuk membuat tengkuknya merinding. Kepala pekerja berdiri di bawah pohon besar dekat jalur utama taman. Tangannya bersedekap, wajahnya datar, tapi matanya aktif mengamati. Setiap kali Satria bergerak, tatapan itu ikut bergerak. Tidak tajam, tapi penuh perhitungan. Satria mencoba tetap fokus. Ia memangkas semak dengan gerakan rapi, menyiram bunga dengan tekanan air yang tepat. Semua tampak normal. Tapi pikirannya terus kembali ke dalam gudang. Ia membayangkan ibunya duduk sendirian di ruang sempit itu, berjuang mengatur nafas, menunggu tanpa tahu apa yang akan terjadi. Salah satu pekerja mendekat, berpura-pura membersihkan area yang sama. Ia melirik Satria sekilas. "Kamu dari pagi kelihatan beda," katanya ringan. Satria tersenyum tipis. "Kurang tidur." Pekerja itu mengangguk, tapi sorot matanya tidak sepenuhnya percaya. Ia melangkah pergi, namun langkahnya melambat saat melewati gudang. Ia berhenti sejenak, menoleh, lalu berjalan lagi. Detik itu, Satria tahu, bukan satu orang yang curiga, bukan dua. Perlahan, rahasia itu mengendap di udara, terasa, meski belum terlihat. Di dalam gudang,
Ibu Lestari memejamkan mata. Nafasnya sedikit lebih tenang, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia mendengar suara di luar. Langkah-langkah yang lalu lalang lebih sering dari biasanya. Setiap suara membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdoa dalam diam. Bukan doa panjang, hanya potongan-potongan kalimat yang terucap di hati. Tentang ampun, tentang anaknya, tentang kekuatan untuk bertahan sedikit lagi. Langkah kaki berhenti tepat di depan pintu gudang. Ibu Lestari menahan nafas. Tangannya mencengkram kain jarik hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menunggu. Detik demi detik terasa seperti jam. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya kehadiran seseorang di balik pintu. Di luar, kepala pekerja berdiri tepat di depan gudang. Ia tidak menyentuh pintu. Ia hanya berdiri, mendengarkan. Wajahnya serius. Rahangnya mengeras. Ia mendengar sesuatu. Sangat pelan. Seperti nafas yang tidak teratur. Seperti seseorang yang berusaha terlalu keras untuk diam. Ia melangkah mundur perlahan. Satria melihatnya dari kejauhan. Dadanya seperti dihantam benda keras. Ia menghentikan pekerjaannya. Berdiri terpaku. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Tidak ada isyarat. Tapi di mata kepala pekerja itu, Satria melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kepastian. Pria itu berjalan pergi. Menuju bangunan utama. Langkahnya cepat. Tegas. Tidak tergesa. Tapi jelas dengan tujuan. Satria tahu kemana arah langkah itu. Dan ia tahu apa artinya. Tangannya gemetar hebat. Ia meletakkan alatnya begitu saja, lalu berjalan cepat ke arah gudang. Tidak peduli lagi terlihat atau tidak. Pikirannya kosong. Hanya ada satu dorongan. Ia harus ke sana. Sekarang. Ia membuka pintu gudang dan masuk. Ibu Lestari membuka mata. Terkejut melihat wajah anaknya yang pucat. "Bu," ucap Satria terburu-buru. "Dengar baik-baik. Kalau nanti ada orang masuk, Ibu tetap di sini. Jangan bicara dulu, apapun yang terjadi." Ibu Lestari menatapnya lama. Ada ketakutan, ada pemahaman, dan ada keikhlasan yang menyakitkan. Ia mengangguk pelan. Satria ingin mengatakan lebih banyak. Ingin meminta maaf. Ingin berjanji. Tapi langkah kaki di luar semakin jelas. Ia tidak punya waktu. Ia keluar dari gudang, menutup pintu, lalu berdiri di depannya, seolah sedang memeriksa alat. Tak lama kemudian, kepala pekerja kembali. Kali ini tidak sendirian. 2 orang staf administrasi ikut bersamanya. Salah satu membawa papan catatan. Wajah mereka serius. "Kamu?" kata kepala pekerja itu, menunjuk Satria. "Ikut saya." Satria mengangguk. Dadanya sesak. Ia melangkah mengikuti mereka beberapa langkah, lalu berhenti. "Pak," katanya lirih. "Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab." Kepala pekerja menoleh. Tatapannya dingin, tapi di baliknya ada sesuatu yang sulit dibaca. "Kita lihat saja nanti." Mereka berhenti tepat di depan gudang. Satria berdiri di samping pintu, tangannya mengepal. Ia bisa mendemar nafas ibunya dari balik kayu. Lemah, tapi ada. Kepala pekerja mengangkat tangannya, hendak mengetuk. Detik itu terasa seperti ujung dunia. Namun sebelum tangan itu menyentuh pintu, suara langkah lain terdengar dari arah jalur utama taman. Langkah yang berbeda. Lebih berat, lebih berwibawa. Semua orang menoleh. Seorang pria tinggi dengan pakaian rapi berjalan mendekat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Setiap langkahnya membuat suasana sekitar seolah menegang. Para pekerja otomatis menunduk. Itu Tuan Adrian. Kepala pekerja segera berdiri tegak. "Pak, kami menemukan sesuatu yang mencurigakan di gudang." Tuan Adrian berhenti tepat di depan mereka. Pandangannya menyapu sekitar, lalu berhenti pada Satria. Mata itu menilai dari ujung kepala sampai kaki. Luka di bahu, wajah pucat, keringat yang berlebihan. "Apa yang mencurigakan?" tanyanya singkat. Kepala pekerja menunjuk pintu gudang. "Ada indikasi pelanggaran aturan." Tuan Adrian melangkah mendekat ke pintu.
Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari rahasia yang selama ini tersembunyi. Satria menahan nafas. Seluruh tubuhnya kaku. Tuan Adrian berhenti. Tangannya terangkat. Dan di balik pintu kayu itu, Ibu Lestari memejamkan mata. Menunggu takdir yang akhirnya datang. Tangan Tuan Adrian terangkat di udara, berhenti sesaat sebelum menyentuh pintu gudang. Keheningan jatuh di taman itu, seperti selimut berat. Tidak ada suara burung, tidak ada bisik pekerja. Bahkan angin pun seakan menahan diri. Semua mata tertuju pada satu titik yang sama. Satria berdiri kaku di samping pintu. Tenggorokannya kering, jantungnya berdentum keras. Begitu keras hingga ia yakin semua orang bisa mendengarnya. Di balik pintu kayu itu, ia tahu ibunya sedang menunggu. Menunggu tanpa tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kunci, kata Tuan Adrian singkat. Kepala pekerja segera mengulurkan kunci gudang yang selama ini hanya digunakan untuk menyimpan alat berat. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkannya. Ia sendiri tak menyangka situasi ini akan sampai sejauh ini. Tuan Adrian menerima kunci itu, memandangnya sekilas, lalu memasukkannya ke lubang kunci. Bunyi logam bergesekan terdengar nyaring di telinga Satria. Sekali putar, bunyi klik terdengar pelan, namun dampaknya seperti memecahkan sesuatu yang rapuh di dada Satria. Pintu dibuka. Udara dari dalam gudang mengalir keluar, membawa bau tanah lembab, pupuk, dan sesuatu yang lain. Bau manusia, bau keringat dan sakit. Tuan Adrian melangkah masuk satu langkah, lalu berhenti. Di sudut gudang, duduk seorang perempuan tua. Tubuhnya kecil, punggungnya sedikit membungkuk. Kakinya terkulai tak bergerak. Kain jarik membungkus tubuhnya dengan sederhana. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Dadanya naik turun dengan nafas yang tidak teratur. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Kepala pekerja terperanjat. Salah satu staf administrasi menutup mulutnya dengan refleks. Beberapa pekerja yang berdiri di kejauhan saling berpandangan, tak menyangka apa yang mereka lihat. Itu, kepala pekerja memulai, lalu terdiam. Satria melangkah maju. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksa diri berdiri di depan pintu. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah ingin melindungi apa yang ada di belakangnya. Itu, ibu saya, ucapnya lirih, namun jelas. Maaf, Pak. Tuan Adrian tidak langsung menoleh. Matanya tetap tertuju pada perempuan tua itu. Sorotnya tidak marah, tidak terkejut, lebih seperti kosong. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pelanggaran aturan. Sejak kapan? Tanyanya akhirnya. Sejak semalam, jawab Satrian cepat. Kami diusir dari kontrakan. Tidak ada tempat lain. Kepala pekerja membuka mulut, hendak menambahkan sesuatu, tapi Tuan Adrian mengangkat tangan, menghentikannya. Ia melangkah lebih dekat ke Ibu Lestari, berjongkok perlahan agar sejajar dengan wajahnya. Ibu Lestari membuka mata, pandangannya buram, tapi ia bisa melihat sosok pria di depannya. Pakaian rapi, sepatu bersih, wajah yang asing, namun terasa berat oleh tatapan. Maaf, katanya pelan, hampir berbisik. Saya akan pergi. Jangan marahi anak saya. Suara itu serak, penuh kekelelahan. Sesuatu di dalam diri Tuan Adrian bergetar. Ia menatap lebih saksama. Wajah itu, keriputnya, tatapan matanya. Ada sesuatu yang terasa tidak asing, meski ia tak tahu dari mana. Ia berdiri perlahan. Siapa nama ibu? Ibu Lestari, jawab perempuan itu lirih. Nama itu meluncur begitu saja, sederhana. Namun bagi Tuan Adrian, nama itu jatuh seperti batu ke permukaan air tenang. Ingatannya bergetar. Ada gema lama yang bangkit, samar tapi nyata. Ia menoleh ke Satria. Kenapa kamu tidak bilang? Satria menunduk. Aturan melarang, Pak.
Saya tidak punya pilihan. Kata tidak punya pilihan menggantung di udara. Tuan Adrian menatap luka di bahu Satria yang kini terlihat jelas. Darah kering menempel di kain bajunya. Ia mengingat laporan singkat tentang pekerja kebun yang rajin, pendiam, tak pernah mengeluh. "Bagaimana kamu membawa ibumu ke sini?" tanyanya. Satria menelan ludah. Ia ragu sejenak, lalu menjawab jujur. "Saya gendong." Kepala pekerja mengernyit. "Dari mana?" "Dari kontrakan lama. Jalan kaki," jawab Satria tanpa nada dramatis. Beberapa orang terdiam. Jalan kaki, di tengah hujan, menggendong orang dewasa. Kata-kata itu menggambar pemandangan yang tak perlu dijelaskan. Tuan Adrian kembali menatap Ibu Lestari. Kali ini matanya tertuju pada pergelangan tangan perempuan itu. Tepat di sana, di balik kulit keriput, terlihat bekas luka lama, panjang, tidak rapi. Luka yang sudah sembuh, tapi meninggalkan jejak yang jelas. Jantung Tuan Adrian berdegup lebih cepat. Ia mendekat, meraih pergelangan tangan itu dengan hati-hati. Ibu Lestari terkejut, mencoba menarik tangannya, tapi tenaga itu tidak ada. Tuan Adrian memutar pergelangan itu sedikit, memastikan apa yang ia lihat. Bekas luka itu persis seperti yang ada dalam ingatannya. Wajahnya menegang, napasnya tertahan. Kilasan masa kecil menyeruak tanpa izin. Jalanan sempit, bau got. Seorang anak kecil yang terjatuh dan berdarah. Seorang perempuan yang menggendongnya, membawanya ke tempat aman, membalut lukanya dengan kain seadanya. Tangannya gemetar. "Luka ini," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Dari mana?" Ibu Lestari mengerjap. "Dari lama, waktu saya masih kuat bekerja. Terkena seng." Tuan Adrian melepaskan tangan itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia berdiri tegak, memalingkan wajah sejenak, seolah mencoba mengatur sesuatu yang berantakan di dalam dirinya. Kepala pekerja menunggu perintah. Staf administrasi siap mencatat. Semua orang menahan nafas, menunggu keputusan. Akhirnya, Tuan Adrian berbicara. Suaranya tenang, tapi ada getaran halus di baliknya. "Bawa ibunya ke rumah utama," katanya. Semua terperanjat. "Pak," kepala pekerja refleks bersuara. Aturan saya," potong Tuan Adrian singkat. "Saya yang buat, saya juga yang ubah." Satria menatapnya tak percaya. Dadanya berguncang oleh rasa campur aduk. Takut, lega, bingung. Ia menoleh ke ibunya, yang masih tampak lemah. Namun matanya kini terbuka lebih lebar. Tuan Adrian menoleh ke Satria. Tatapan mereka bertemu. "Kamu ikut." Satria mengangguk pelan. Ia mendekat ke ibunya, berlutut, bersiap menggendong lagi. Namun sebelum ia bergerak, Tuan Adrian berkata, "Pelan, jangan paksa bahumu." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Satria, terdengar seperti sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dan saat pintu gudang itu dibiarkan terbuka, rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya keluar ke cahaya. Tidak ada jalan untuk menutupnya kembali. Yang ada hanya satu arah. Maju, menuju kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Perjalanan dari gudang menuju rumah utama terasa jauh lebih panjang daripada jaraknya yang sebenarnya. Jalur setapak yang biasa Satria lewati setiap hari kini terasa asing. Setiap langkah bergema di kepalanya, bukan oleh suara kaki, melainkan oleh perasaan yang bercampur tanpa bentuk. Takut, lega, malu, dan harap berdesakan di dadanya. Satria menggendong ibunya dengan hati-hati. Kali ini langkahnya pelan, hampir ragu. Bukan karena lelah semata, tapi karena ia sadar punggungnya sedang melintasi batas yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Rumah besar itu bukan dunia mereka, bukan tempat orang seperti mereka berjalan dengan kepala tegak. Ibu Lestari terikat di punggungnya, lebih ringan dari semalam, tapi justru membuat Satria lebih takut. Nafas ibunya masih lemah, namun hangat. Tangannya melingkar di leher Satria dengan genggaman pelan, seolah hanya ingin memastikan anaknya masih ada. Tuan Adrian berjalan di depan mereka,
langkahnya mantap, bahunya tegak. Dari belakang, Satria melihat sosok itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sekadar majikan yang dingin. Ada sesuatu yang berat di punggung pria itu, meski tak terlihat. Para pekerja berdiri terpaku di tempat masing-masing. Tidak ada yang berani bersuara. Tatapan mereka mengikuti rombongan kecil itu, penuh tanda tanya. Tidak ada bisikan, tidak ada komentar. Seolah mereka tahu apapun yang terjadi selanjutnya bukan lagi urusan mereka. Pintu rumah utama terbuka. Udara sejuk dari dalam menyambut, membawa aroma bersih yang asing bagi Satria. Lantai mengilap, dinding tinggi, dan cahaya yang masuk dari jendela besar membuatnya merasa kecil. Setiap langkahnya di lantai itu terasa salah tempat. "Lewat sini," kata Tuan Adrian singkat. Mereka masuk ke sebuah ruang tengah yang luas. Sofa besar berjajar rapi. Meja kaca memantulkan cahaya. Satria berhenti sejenak, tak tahu harus melangkah kemana. Ia menurunkan ibunya perlahan, membantu duduk di sofa empuk yang terasa terlalu mewah bagi tubuh yang terbiasa dengan lantai keras. Ibu Lestari duduk kaku, tangannya mencengkram ujung sofa, matanya bergerak ke sekeliling dengan cemas. Ia merasa seperti tamu yang tidak diundang di dunia orang lain. "Tenang saja," ucap Tuan Adrian. Kali ini lebih pelan. "Ambil nafas." Ia memberi isyarat pada seorang staf rumah tangga. "Ambilkan air hangat dan hubungi dokter." Kata dokter membuat Satria menegang. Ia hendak menolak. Tapi Tuan Adrian mengangkat tangan, menghentikannya tanpa menoleh. "Bukan permintaan," katanya. "Keputusan." Satria terdiam. Ia berdiri di samping ibunya. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri. Bahunya kembali terasa nyeri, tapi ia tidak peduli. Yang ia perhatikan hanya wajah ibunya yang perlahan mulai rileks saat air hangat menyentuh bibirnya. Tuan Adrian berdiri agak jauh, memandang mereka. Pandangannya jatuh pada tangan Ibu Lestari yang gemetar, pada cara Satria sigap menyeka keringat di dahi ibunya. Pada keheningan di antara mereka yang penuh makna, ia mengalihkan pandangan ke jendela besar. Di luar, taman terlihat rapi seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, sesuatu bergerak pelan, membuka ruang yang lama terkunci. Ingatan itu datang tanpa peringatan. Seorang anak kecil duduk di pinggir jalan, lututnya berdarah. Dunia terasa besar dan kejam. Tidak ada rumah, tidak ada makanan. Lalu sepasang tangan mengangkatnya, hangat, kasar, tapi penuh niat baik. Suara perempuan yang berkata, "Sabar ya, sebentar lagi sampai." Tuan Adrian menutup mata sejenak. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan denyut yang tiba-tiba cepat di dadanya. "Berapa lama ibumu lumpuh?" tanyanya, masih memandang keluar. 5 tahun, jawab Satria pelan, sejak jatuh di tempat kerja. "Tinggal berdua," lanjut Tuan Adrian. "Iya Pak." "Tidak ada keluarga lain?" "Tidak ada." Jawaban-jawaban itu sederhana, tapi masing-masing seperti menambah beban yang tidak terlihat. Tuan Adrian berbalik, menatap Satria langsung. "Kamu tahu," katanya perlahan, "tidak semua orang sanggup melakukan apa yang kamu lakukan." Satria menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, tidak ada pilihan lain. Ia tidak pernah menganggapnya sebagai keberanian. Dokter datang tak lama kemudian. Pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan tenang. Ibu Lestari dipindahkan ke kamar tamu yang nyaman. Selimut hangat menutupi tubuhnya. Oksigen dipasang. Nafasnya mulai lebih teratur. Satria berdiri di sudut kamar, memperhatikan setiap gerak dokter. Ia merasa seperti orang asing di ruangan itu, meski ibunya terbaring di sana. "Dia kelelahan dan dehidrasi," kata dokter akhirnya. "Perlu istirahat, tapi kondisinya stabil." Satria menghela nafas panjang. Lututnya hampir lemas. Ia mengangguk berulang kali, tak mampu berkata apa-apa. Setelah dokter pergi, keheningan kembali turun. Ibu Lestari tertidur. Wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Satria duduk di samping tempat tidur, memegang tangan ibunya pelan. Hangat, nyata. Tuan Adrian berdiri di ambang pintu. Ia memperhatikan pemandangan itu lama. Lalu ia berkata, lebih kepada dirinya sendiri daripada pada Satria. "Aku pernah digendong seperti itu." Satria menoleh cepat. Malam hari, hujan. Lanjut Tuan Adrian.
oleh seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Ia melangkah masuk, duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya serius, tapi tidak lagi dingin. Aku tidak pernah tahu namanya. Tidak pernah tahu kemana dia pergi setelah itu. Matanya tertuju pada Ibu Lestari. Bekas luka di pergelangan tangan itu kembali terlintas di benaknya. Sampai hari ini, katanya pelan. Satria tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Jantungnya berdegup perlahan. Di luar kamar, rumah besar itu tetap sunyi. Tapi di dalam ruangan kecil itu, dua garis hidup yang jauh berbeda mulai saling mendekat. Bukan karena aturan, bukan karena kekayaan, tapi karena ingatan lama yang akhirnya menemukan wajahnya kembali. Dan tanpa disadari, Satria, langkah-langkah hari ini bukan hanya membawa ibunya ke tempat aman. Ia sedang berjalan masuk ke masa lalu seseorang yang selama ini terkunci rapat. Keheningan di kamar itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang penuh dengan sesuatu yang lama tertahan. Satria duduk di sisi tempat tidur, memegang tangan ibunya yang terlelap. Nafas Ibu Lestari kini lebih teratur, meski masih terdengar lemah. Setiap tarikan nafasnya terasa seperti janji kecil bahwa ia masih bertahan. Tuan Adrian tetap duduk di kursi dekat jendela. Ia tidak bergerak. Pandangannya tertuju ke arah taman di luar, tapi pikirannya jelas tidak berada di sana. Cahaya siang masuk perlahan, menyentuh sisi wajahnya, memperlihatkan gurat-gurat yang jarang terlihat. Bukan gurat usia, melainkan gurat kenangan. Aku dulu tidak punya siapa-siapa, ucapnya tiba-tiba, memecah sunyi. Suaranya rendah, nyaris datar, tapi ada getaran halus yang tak bisa disembunyikan. Satria menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu, kata-kata ini tidak meminta jawaban. Ayah pergi lebih dulu. Ibu menyusul tak lama setelah itu. Lanjut Tuan Adrian. Aku masih kecil. Terlalu kecil untuk mengerti kenapa dunia bisa berhenti begitu saja. Ia menarik nafas panjang. Tangannya mengepal di atas lutut, lalu perlahan mengendur. Malam itu hujan, sama seperti tadi malam. Satria menegang tanpa sadar. Aku kelaparan. Jatuh di jalan. Lututku robek, darahnya banyak, katanya. Nada suaranya tetap tenang, seolah menceritakan kisah orang lain. Aku menangis, tapi tidak ada yang berhenti. Ia menoleh ke arah tempat tidur. Tatapannya jatuh pada wajah Ibu Lestari yang tertidur. Sampai seseorang menggendongku, Satria merasakan tenggorokannya mengeras. Perempuan itu tidak bertanya siapa aku, tidak menanyakan balasan. Dia hanya bilang, tahan sebentar. Lanjut Tuan Adrian. Dia menggendongku cukup jauh. Nafasnya berat. Aku bisa merasakan bahunya gemetar. Ia terdiam sejenak. Matanya berkaca. Meski air mata tak jatuh. Di pergelangan tangannya ada luka. Aku ingat betul. Luka panjang. Satria menunduk. Dadanya terasa penuh. Aku tidak tahu namanya, kata Tuan Adrian lagi. Aku tidak pernah bisa mencarinya. Hidup membawaku ke arah lain. Aku membangun semuanya. Rumah ini, aturan-aturan itu. Ia tersenyum pahit. Aku pikir dengan begitu, aku aman. Ia berdiri perlahan, melangkah mendekat ke tempat tidur. Tangannya terulur, berhenti tepat di atas pergelangan tangan Ibu Lestari, tanpa menyentuh. Dan ternyata, orang yang pernah menyelamatkanku ada di bawah atapku sendiri. Satria menutup mata sejenak, nafasnya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan cerita seperti ini. Tidak pernah membayangkan bahwa punggung ibunya menyimpan sejarah yang begitu besar bagi orang lain. Kenapa Bapak begitu yakin? Tanya Satria akhirnya, suaranya lirih. Tuan Adrian menoleh, tatapannya lembut tapi tegas. Karena tidak ada yang menggendong anak asing di tengah hujan, kecuali orang yang benar-benar berhati. Ia kembali duduk, wajahnya menunduk, kedua tangannya menutup wajah sesaat. Ketika ia mengangkat kepala lagi, ada kilau basah di matanya.
Selama ini aku bangga pada diriku sendiri, katanya pelan. Padahal aku lupa satu hal. Aku hidup karena kebaikan orang lain. Kata-kata itu jatuh berat di udara. Satria tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Hangat itu terasa seperti penghubung antara masa lalu dan sekarang. Ibu Lestari bergerak pelan. Kelopak matanya berkedip, lalu terbuka. Pandangannya sedikit bingung. Ia melihat Satria lebih dulu, lalu sosok Tuan Adrian yang berdiri tak jauh. "Di mana saya?" bisiknya lemah. "Di tempat aman, Bu," jawab Satria cepat, mencondongkan tubuh. Tuan Adrian mendekat perlahan. Ia berjongkok di sisi tempat tidur, sejajar dengan wajah Ibu Lestari. Untuk pertama kalinya, nada suaranya benar-benar berbeda. Tidak ada jarak, tidak ada posisi. "Ibu," katanya pelan, "apa ibu pernah menggendong seorang anak kecil yang terluka bertahun-tahun lalu?" Ibu Lestari terdiam. Alisnya mengernyit, berusaha mengingat. Beberapa detik berlalu. "Ada banyak," jawabnya jujur. "Waktu itu saya sering menolong orang, kalau bisa." Jawaban itu seperti pisau yang sekaligus menyembuhkan dan melukai. Tuan Adrian tersenyum kecil, pahit. "Dia bahkan tidak mengingatku," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu Lestari menatapnya dengan mata lelah tapi jujur. "Kalau saya menolong bukan untuk diingat," katanya pelan. "Kalau anak itu selamat, itu sudah cukup." Kalimat itu membuat Tuan Adrian menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, seolah beban besar akhirnya jatuh. "Maaf," ucapnya pelan. "Aku terlambat." Ibu Lestari tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan ketulusan di balik kata itu. Ia mengangguk lemah. Satria menyaksikan semua itu dengan dada penuh. Ia melihat ibunya bukan hanya sebagai ibu lumpuh yang ia gendong, tapi sebagai sosok yang diam-diam telah menyentuh begitu banyak hidup, tanpa pernah menyadarinya. Di luar kamar, matahari mulai condong ke barat. Cahaya sore masuk lembut, menyelumuti ruangan dengan kehangatan yang berbeda. Luka-luka lama belum sepenuhnya sembuh, tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi disembunyikan. Dan di sanalah, di kamar yang sunyi itu, masa lalu dan masa kini akhirnya duduk berhadapan. Tidak untuk saling menyalahkan, tapi untuk mengakui bahwa ada hutang hidup yang tak pernah bisa dibayar dengan apapun, selain kejujuran dan perubahan. Sore merayap perlahan, meninggalkan bayangan panjang di lantai kamar tamu itu. Ibu Lestari kembali tertidur, nafasnya lebih tenang dari sebelumnya. Satria duduk di sisi tempat tidur, tak bergerak, seolah takut mengganggu ketenangan yang baru saja mereka dapatkan. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya. Jari-jarinya merasakan denyut pelan yang menenangkan. Tuan Adrian berdiri di dekat jendela. Ia menatap keluar ke arah taman yang selama ini ia anggap sebagai simbol keteraturan hidupnya. Segala sesuatu di sana selalu sesuai aturan, rapi, terkendali. Tidak ada ruang untuk kejutan. Namun hari ini, satu pintu gudang kecil telah meruntuhkan semua rasa aman palsu itu. "Aku membuat aturan karena takut," ucapnya tiba-tiba, tanpa menoleh. Satria mengangkat kepala perlahan. "Takut hidupku kembali berantakan," lanjut Tuan Adrian. "Takut kehilangan kendali. Jadi aku melarang apapun yang mengingatkanku pada masa lalu." Ia berbalik, menatap Satria. Tatapan itu tidak lagi dingin, tapi penuh beban. "Dan tanpa sadar, aku mengusir orang-orang yang justru paling mengerti arti bertahan." Satria menunduk. Ia tidak merasa pantas mendengar pengakuan seperti itu. Baginya, Tuan Adrian tetaplah orang besar, sementara dirinya hanyalah tukang kebun yang nyaris kehilangan segalanya. "Apa yang akan Bapak lakukan pada saya?" tanya Satria akhirnya. Suaranya pelan, namun jujur. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada nada menantang, tidak ada permohonan berlebihan.
hanya kejujuran seorang anak yang siap menerima apapun demi ibunya. Tuan Adrian terdiam lama. Ia kembali duduk, menyandarkan punggung pada kursi. Tangannya menyentuh pelipis, seolah mencoba meredam riuh di kepalanya. Aturan tetap aturan, katanya perlahan. Dan kamu melanggarnya. Satria mengangguk. Dadanya terasa sesak, tapi ia tidak terkejut. Ia sudah menyiapkan diri sejak awal. Saya siap menerima konsekuensinya, ucapnya. Kalimat itu membuat Tuan Adrian menutup mata sesaat. Ia mengingat bahu kecil yang gemetar saat menggendong anak kecil dulu. Mengingat kalimat, tahan sebentar lagi. Dan kini, di depannya, berdiri seseorang yang mengatakan hal serupa dengan caranya sendiri. Kamu tahu, kata Tuan Adrian pelan. Mengakui kesalahan itu mudah. Yang sulit adalah mengubah keputusan. Ia berdiri lagi, melangkah ke arah pintu kamar, lalu berhenti. Aku perlu waktu. Satria tidak bertanya berapa lama. Ia hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia berdoa. Bukan agar dirinya diselamatkan, tapi agar ibunya tidak kembali ke jalanan. Tuan Adrian keluar dari kamar, meninggalkan Satria dalam sunyi yang berat. Di luar, langkahnya membawa ia menuju ruang kerjanya. Ruangan luas dengan meja besar, dinding penuh lukisan, dan jendela yang menghadap kota. Ia duduk, menatap berkas-berkas di mejanya. Laporan keuangan, jadwal rapat. Semua yang selama ini ia kuasai. Tapi pikirannya tertambat pada satu hal. Seorang perempuan tua dengan bekas luka di pergelangan tangan. Dan seorang anak muda yang menggendong dunia di punggungnya. Ia memanggil kepala pekerja. Pria itu masuk dengan wajah tegang. Pak, ceritakan dari awal, perintah Tuan Adrian. Kepala pekerja menjelaskan semua yang ia tahu. Tentang kecurigaan, tentang suara dari gudang, tentang pelanggaran aturan. Ia bicara lugas, tanpa emosi. Menurut aturan, tutupnya, Satria seharusnya diberhentikan. Kata diberhentikan terdengar dingin, formal, dan begitu mudah diucapkan. Tuan Adrian menatap pria itu lama. Kalau aku melakukan itu, tanyanya pelan, apa yang terjadi pada ibunya? Kepala pekerja terdiam. Ia bukan orang kejam, hanya terbiasa mengikuti sistem. Saya tidak tahu, Pak. Jawaban itu jujur, dan justru itulah yang membuat Tuan Adrian merasa mual. Kamu tahu, kata Tuan Adrian perlahan, aku membangun sistem agar hidupku rapi. Tapi hari ini aku sadar, sistem yang rapi bisa sangat kejam pada yang lemah. Ia berdiri. Beritahu semua staf, Satria tidak diberhentikan. Kepala pekerja terkejut. Pak, dan ibunya akan dirawat di sini sampai kondisinya stabil. Lanjut Tuan Adrian tegas. Itu keputusanku. Pria itu mengangguk, meski jelas kebingungan. Baik, Pak. Setelah kepala pekerja keluar, Tuan Adrian duduk kembali. Keputusan itu terasa benar, tapi tidak ringan. Ia tahu, akan ada pertanyaan, akan ada bisik-bisik, akan ada orang yang menilai ia melanggar prinsipnya sendiri. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Sore menjelang malam, lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Tuan Adrian kembali ke kamar tamu. Satria berdiri begitu melihatnya masuk. Duduk saja, kata Tuan Adrian. Ia menatap Satria langsung. Kamu tidak akan dipecat. Satria terdiam. Nafasnya tertahan. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Tapi, lanjut Tuan Adrian, itu bukan hadiah. Itu tanggung jawab. Satria mengangguk cepat. Mulai sekarang, kata Tuan Adrian, kamu tidak hanya bekerja untuk taman ini. Kamu bekerja untuk hidup ibumu. Dan aku akan memastikan kamu tidak sendirian. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Satria, terasa seperti pintu yang akhirnya terbuka. Bukan pintu kemewahan, tapi pintu kesempatan untuk bertahan, tanpa harus menyembunyikan ibunya lagi. Ibu Lestari terbangun sebentar, menatap dua sosok di depannya.
Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dibicarakan. Tapi ia melihat sesuatu di wajah anaknya. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sejak lama. Sedikit lega. Malam itu, rumah besar itu terasa berbeda. Tidak lebih hangat, tidak lebih ramah, tapi lebih jujur. Luka-luka belum sembuh, hutang hidup belum lunas. Namun setidaknya, kini semua diakui. Dan bagi Tuan Adrian, itu adalah langkah pertama untuk membayar sesuatu yang tidak bisa ditebus dengan uang. Malam turun perlahan di rumah besar itu, membawa keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, menerangi jalan setapak yang siang tadi menjadi saksi terbongkarnya rahasia. Udara terasa dingin, namun bukan dingin yang menusuk kulit, melainkan dingin yang mengendap di dada. Ibu Lestari tertidur kembali setelah diberi obat. Wajahnya tampak lebih tenang, meski garis kelelahan masih jelas terlihat. Satria duduk di kursi kecil di samping tempat tidur, menatap ibunya tanpa berkedip. Ia takut memejamkan mata, takut jika semua ini hanya mimpi singkat yang akan runtuh saat ia terbangun. Tuan Adrian berdiri di luar kamar, di lorong panjang yang sepi. Dinding putih memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak lebih rapuh dari biasanya. Ia menutup pintu perlahan, lalu berjalan menuju ruang makan kecil di sisi dalam rumah. Di sana, beberapa staf inti telah berkumpul, dipanggil secara mendadak. Tidak ada hidangan mewah malam itu, hanya teh hangat dan suasana yang pegang. Kepala pekerja duduk paling ujung, wajahnya kaku, tangannya terlipat rapi di atas lutut. Ia belum pernah melihat Tuan Adrian memanggil pertemuan tanpa agenda jelas seperti ini. Ada hal yang perlu kalian ketahui, kata Tuan Adrian membuka pembicaraan. Suaranya tenang, tapi berbeda, tidak dingin, lebih dalam. Semua mata tertuju padanya. Perempuan yang ada di kamar tamu, lanjutnya, bukan orang asing. Ia bukan sekadar ibu dari salah satu pekerja. Kepala pekerja mengangkat kepala perlahan. Maksud Bapak? Tuan Adrian menghela nafas panjang. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidup saya ketika saya masih anak-anak. Ruangan itu seketika sunyi. Tidak ada yang langsung bereaksi. Kalimat itu terlalu besar untuk ditangkap sekaligus. Saya hidup sampai hari ini, lanjut Tuan Adrian, karena seorang perempuan miskin yang tidak mengenal saya, tapi memilih menggendong saya di tengah hujan. Kepala pekerja menelan ludah. Wajahnya berubah. Bukan terkejut semata, tapi seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini luput. Namanya Ibu Lestari, ucap Tuan Adrian perlahan. Dan anutnya, Satria, telah melanggar aturan demi menyelamatkan ibunya. Jika kalian bertanya apakah saya akan menghukumnya, jawabannya tidak. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu. Mulai malam ini, aturan kita berubah. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang berani bertanya. Saya tidak akan mengizinkan siapapun di rumah ini diperlakukan seperti barang terlarang. Lanjutnya. Jika ada yang keberatan, pintu keluar selalu terbuka. Kalimat itu tegas, tanpa emosi berlebih. Namun justru itulah yang membuatnya terasa final. Kepala pekerja menunduk. Saya mengerti, Pak. Tuan Adrian berdiri. Sampaikan ke semua staf. Tidak ada gosip, tidak ada cibiran. Perempuan itu adalah tamu saya. Pertemuan selesai. Para staf keluar satu persatu dengan pikiran masing-masing. Di lorong, beberapa dari mereka saling bertukar pandang, tidak berkata apa-apa. Malam itu, sesuatu yang tak terlihat telah berubah. Tuan Adrian kembali ke kamar tamu. Ia membuka pintu pelan. Satria masih duduk di tempat yang sama. Begitu melihat Tuan Adrian, ia berdiri refleks. Duduk, kata Tuan Adrian singkat. Ia masuk dan menutup pintu. Aku sudah memberitahu mereka. Satria mengangguk, jantungnya berdebar. Terima kasih, Pak. Tuan Adrian menggeleng pelan. Jangan berterima kasih. Ini seharusnya sudah lama terjadi. Ia menatap Ibu Lestari yang tertidur. Kamu tahu, katanya pelan. Aku memanggil banyak orang dengan jabatan. Tapi malam ini, ada satu nama yang akhirnya berani kusebut.
Satria menoleh. Nama siapa, Pak? Tuan Adrian tersenyum tipis. Senyum yang rapuh, tapi jujur. Nama orang yang menyelamatkanku. Ibu. Kata itu keluar begitu saja. Tidak direncanakan. Tapi begitu terucap, dadanya terasa lebih ringan. Ibu Lestari bergerak sedikit, lalu membuka mata. Ia menatap dua sosok di depannya. Pandangannya masih lemah, tapi sadar. Kenapa ramai? Bisiknya. Tidak apa-apa, Bu. Jawab Satria lembut. Ibu istirahat saja. Tuan Adrian mendekat. Ia berjongkok perlahan di sisi tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa jarak. Ibu, katanya pelan. Terima kasih. Ibu Lestari menatapnya lama. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia bisa merasakan ketulusan. Ia mengangguk pelan. Kalau saya pernah menolong, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan. Jawaban itu kembali menghantam hati Tuan Adrian. Ia menunduk, matanya berkaca. Di luar kamar, malam semakin larut. Rumah besar itu tetap berdiri megah. Tapi di dalamnya, hierarki, jarak, dan kekakuan mulai retak. Bukan oleh teriakan, bukan oleh perintah, melainkan oleh satu nama sederhana yang akhirnya diucapkan dengan penuh hormat. Dan tanpa mereka sadari, malam ini bukanlah akhir dari apapun. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari puncak yang akan datang. Saat keputusan yang diambil tidak lagi bersifat pribadi, melainkan akan disaksikan oleh banyak mata. Karena ada kebenaran yang, cepat atau lambat, harus berdiri di hadapan semua orang. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menyinari halaman rumah besar itu dengan terang yang jujur, tanpa sisa hujan atau bayangan malam. Namun di balik kecerahan itu, suasana terasa tegang. Ada sesuatu yang akan terjadi. Semua orang bisa merasakannya, meski belum ada satupun kata yang diucapkan. Para pekerja berkumpul di taman utama lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang menyuruh mereka. Tidak ada jadwal resmi. Namun kabar telah menyebar diam-diam sejak malam. Tentang perempuan tua di kamar tamu. Tentang keputusan yang tidak biasa. Tentang Tuan Adrian yang memanggil semua orang pagi ini. Satria berdiri di sisi taman. Tangannya saling menggenggam. Ia belum tidur semalaman. Pikirannya penuh, dadanya berat. Di kejauhan, ia melihat kepala pekerja berdiri bersama staf administrasi. Wajah mereka serius, tapi tidak lagi keras seperti sebelumnya. Ibu Lestari masih terbaring di kamar. Kondisinya lebih stabil, namun belum kuat untuk bangun lama. Dokter menyarankan ia tetap di tempat tidur. Saat Satria berpamitan pagi tadi, ibunya menggenggam tangannya erat. "Jangan takut," ucap Ibu Lestari lirih. "Apapun yang terjadi, ibu sudah cukup." Kalimat itu menancap dalam di hati Satria. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi ia tahu semuanya akan berubah. Tuan Adrian keluar dari rumah utama tepat saat semua pekerja telah berkumpul. Ia berdiri di tengah taman, tanpa mimbar, tanpa pengeras suara. Hanya dirinya, dengan pakaian sederhana dan wajah yang lebih terbuka dari biasanya. Suasana hening. "Saya tidak memanggil kalian untuk memberi peringatan," ucapnya tenang. "Saya memanggil kalian untuk mengatakan kebenaran." Beberapa pekerja saling pandang. Tidak ada yang berani menyelah. "Kalian semua tahu," lanjutnya, "bahwa aturan di rumah ini selama bertahun-tahun sangat ketat. Tidak ada toleransi, tidak ada pengecualian." Ia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu wajah-wajah di hadapannya. Tukang kebun, petugas kebersihan, penjaga malam, orang-orang yang setiap hari bekerja dalam diam. Namun kemarin, katanya, aturan itu dilanggar. Semua mata tertuju pada Satria. Beberapa wajah tampak tegang. Ada yang iba, ada yang khawatir. Satria membawa ibunya yang lumpuh ke area kerja. Lanjut Tuan Adrian tanpa menghindar. "Ia melanggar larangan saya." Satria menunduk. Nafasnya tertahan. Tapi, suara Tuan Adrian mengeras sedikit. Bukan karena marah, melainkan karena emosi yang tertahan. Ia melakukannya setelah diusir dari kontrakan. Tanpa uang, tanpa tempat tujuan, di tengah hujan. Desah kecil terdengar dari kerumunan.
Dan ia menggendong ibunya sejauh kilometer. Lanjutnya, dengan bahu yang luka, dengan tubuh yang hampir jatuh. Beberapa pekerja menunduk. Beberapa yang lain mengusap wajah. "Saya ingin kalian tahu," kata Tuan Adrian. "Perempuan yang ia gendong itu adalah orang yang menyelamatkan hidup saya ketika saya masih anak-anak." Kerumunan itu terdiam total. Ia melangkah satu langkah ke depan. Ia tidak mengenal saya. Ia tidak tahu siapa saya. Ia hanya melihat seorang anak kecil terluka dan memilih menggendongnya. Suara Tuan Adrian bergetar. Ia tidak menyembunyikannya. "Saya berdiri di sini hari ini karena punggung seorang perempuan miskin yang tidak pernah meminta apapun." Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Kepala pekerja menunduk dalam-dalam. "Saya telah hidup puluhan tahun," lanjutnya, "tanpa pernah bisa membalas kebaikan itu. Dan kemarin, ketika saya hampir mengusir anaknya, saya sadar saya hampir mengulangi kejahatan yang sama." Ia menarik nafas panjang. "Mulai hari ini," ucapnya tegas, "Satria bukan hanya pekerja di sini. Ia adalah bagian dari rumah ini." Kerumunan bergemuruh pelan. Bukan sorak, tapi bisikan emosional yang tak tertahan. "Dan ibunya," lanjut Tuan Adrian, "akan tinggal di sini, dirawat dengan layak. Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai hutang hidup." Satria mengangkat kepala. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. Tuan Adrian menatapnya langsung. "Kamu tidak perlu malu. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu hanya perlu terus menjadi anak seperti kemarin malam." Kata-kata itu menghantam Satria lebih keras dari apapun. Ia mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Di antara kerumunan, beberapa pekerja mengusap mata. Tidak ada yang merasa iri, tidak ada yang mencibir. Yang ada hanya kesadaran kolektif bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang orang besar mengakui hutangnya di hadapan orang kecil. Tuan Adrian menunduk singkat. Itu saja. Ia berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Namun udara terasa berubah. Lebih ringan, lebih manusiawi. Satria berdiri lama di tempatnya. Para pekerja mendekat satu persatu. Tidak berkata banyak, hanya tepukan ringan di bahu. Anggukan, senyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, Satria tidak merasa sendirian. Dan di dalam kamar, Ibu Lestari memejamkan mata dengan senyum tipis. Ia tidak mendengar pengumuman itu, tapi ia merasakan sesuatu. Seperti beban yang selama ini menekan dada, akhirnya diangkat. Puncak telah terjadi. Kebenaran telah berdiri di tengah taman. Dan setelah ini, tidak ada lagi jalan kembali ke hidup yang lama. Setelah kerumunan bubar, taman kembali sunyi. Para pekerja berjalan ke tugas masing-masing, tapi langkah mereka berbeda dari biasanya. Tidak lagi tergesa, tidak lagi menunduk sepenuhnya. Ada sesuatu yang tertinggal di udara, sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh rutinitas. Satria masih berdiri di tempat yang sama, seolah kakinya tertanam di tanah. Kata-kata Tuan Adrian terus berputar di kepalanya. Bagian dari rumah ini. Kalimat itu terdengar besar, terlalu besar untuk langsung ia pahami. Baginya bertahan hidup saja sudah cukup berat. Ia belum berani memikirkan masa depan. Kepala pekerja mendekatinya. Wajah pria itu tampak berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh curiga. "Kamu kuat," katanya singkat. Bukan pujian berlebihan, lebih seperti pengakuan. Satria mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Kalau butuh apa-apa untuk ibumu bilang," lanjut pria itu. "Sekarang, dia bukan rahasiamu lagi." Kalimat itu membuat dada Satria terasa hangat sekaligus sesak. Ia menunduk hormat, lalu melangkah pergi, menuju rumah utama. Di dalam kamar, Ibu Lestari terbangun. Cahaya siang masuk melalui jendela besar, menyentuh wajahnya yang pucat. Ia menoleh, mencari anaknya dengan mata yang masih lemah. Satria segera mendekat. Ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya. "Bu," katanya pelan. "Semuanya sudah selesai." Ibu Lestari menatapnya lama. "Selesai bagaimana?"
Satria tersenyum kecil, senyum yang penuh lelah tapi jujur. Ibu tidak perlu disembunyikan lagi. Air mata menggenang di mata Ibu Lestari. Ia menghela nafas panjang, seolah baru sekarang benar-benar bisa bernafas. Allah tidak tidur, ucapnya lirih. Tak lama kemudian, Tuan Adrian masuk. Ia tidak sendiri. Bersamanya ada seorang wanita parubaya yang tampak ramah, serta seorang pria muda dengan map di tangan. "Ibu Lestari," kata Tuan Adrian pelan. "Ini perawat pribadi, dan ini bagian administrasi." Ibu Lestari tampak bingung, hendak menolak, tapi Tuan Adrian mengangkat tangan. "Bukan bantuan sementara." Ia menatap Satria, lalu kembali ke Ibu Lestari. "Saya ingin ibu tinggal di sini, selama yang ibu butuhkan." Satria menegang. "Pak." Tuan Adrian menoleh, tatapannya tegas, tapi tidak keras. "Ini bukan belas kasihan, ini keputusan." Ia duduk di kursi dekat tempat tidur. "Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa menentukan bagaimana hari-hari ke depan berjalan." Pria dari administrasi membuka map, menjelaskan perlahan tentang kamar khusus di sayap rumah, akses kursi roda, dan jadwal perawatan. Kata-kata itu terdengar asing bagi Satria. Semua terasa terlalu cepat. Ibu Lestari menatap Tuan Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak ingin merepotkan," katanya lirih. Tuan Adrian menggeleng pelan. "Ibu tidak merepotkan siapapun. Ibu sedang pulang." Kata pulang itu membuat Ibu Lestari terdiam. Bibirnya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata itu lagi dengan nada seperti ini. Setelah semuanya dijelaskan, staf keluar meninggalkan ruangan. Tinggal mereka bertiga. Tuan Adrian berdiri. "Ada satu hal lagi." Satria menoleh. "Satria," kata Tuan Adrian, "saya ingin kamu berhenti bekerja sebagai tukang kebun." Dunia seakan berhenti sejenak. Satria berdiri refleks. "Pak, kalau karena ibu?" "Dengarkan dulu," potong Tuan Adrian tenang. "Saya ingin kamu bekerja langsung di bawah saya." Satria terdiam, nafasnya tercekat. "Kamu mengenal rumah ini dari bawah," lanjut Tuan Adrian. "Kamu tahu kerasnya hidup. Dan kamu punya sesuatu yang tidak bisa saya beli dengan uang." Ia menatap Satria lurus. Kesetiaan tanpa pamrih. Satria menggeleng pelan. "Saya tidak sekolah tinggi, Pak." "Saya juga tidak lahir dari apa-apa," jawab Tuan Adrian. "Saya belajar dari orang-orang seperti ibumu." Ibu Lestari menatap anaknya dengan mata berkaca. "Kalau itu jalanmu, Nak, jangan takut." Satria menunduk lama. Dadanya naik turun. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Melangkah maju berarti memasuki dunia yang tidak ia kenal. Tapi bertahan di tempat lama berarti menyangkal semua yang telah terjadi. Ia mengangkat kepala. "Kalau saya menerima, saya tetap anak ibu." Tuan Adrian tersenyum tipis. "Itu tidak akan berubah." Keputusan itu tidak diumumkan ke publik hari itu. Tidak ada sorotan. Tidak ada perayaan. Tapi dampaknya terasa nyata. Taman tetap hijau. Rumah tetap megah. Namun di dalamnya, struktur lama telah bergeser. Sore menjelang malam, Satria membantu memindahkan ibunya ke kamar baru yang lebih terang. Saat kursi roda didorong perlahan melewati lorong panjang, Ibu Lestari memandang sekeliling dengan mata basah. "Dulu ibu gendong kamu," katanya lirih. "Sekarang kamu gendong ibu sampai sejauh ini." Satria tersenyum, menahan air mata. "Dan belum selesai, Bu." Di luar, matahari tenggelam di balik pepohonan. Hari yang panjang akhirnya berakhir. Keputusan telah diambil. Tidak ada jalan kembali. Yang ada hanya hari esok yang harus dijalani dengan wajah baru. Dan satu bab lagi tersisa. Bab tentang penutup yang tidak megah, tapi jujur. Bab tentang arti surga yang ternyata tidak pernah berada di tempat tinggi. Pagi datang tanpa gegap gempita. Tidak ada hujan, tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan yang terlihat dari luar. Matahari naik perlahan, menyinari taman yang sama, rumah yang sama, dan jalan setapak yang telah dilewati begitu banyak langkah, tanpa pernah benar-benar diperhatikan.
Namun bagi Satria, pagi itu terasa berbeda. Ia berdiri di teras kecil dekat sayap rumah tempat ibunya kini tinggal. Udara segar menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak bangun dengan rasa takut. Tidak ada pikiran tentang diusir, tidak ada bayangan jalanan basah, tidak ada hitungan uang yang selalu kurang. Ia menoleh ke dalam kamar. Ibu Lestari sudah terbangun, duduk di kursi roda baru yang lebih nyaman menghadap jendela besar. Cahaya pagi menyentuh wajahnya, membuat keriput di kulitnya tampak lembut. Tangannya memegang tasbih kecil yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. "Udara di sini baik," ucapnya pelan saat Satria masuk. Satria tersenyum. "Ibu bisa lihat taman dari sini." Ibu Lestari mengangguk. Matanya menyapu hamparan hijau di luar. "Dulu ibu sering berhenti sebentar kalau lewat taman orang," katanya lirih. "Hanya melihat, lalu pergi." Ia menoleh ke anaknya. "Sekarang ibu melihat tanpa harus pergi." Kalimat itu sederhana, tapi Satria merasakannya seperti benang yang mengikat semua yang telah mereka lewati. Ia mendorong kursi roda ibunya pelan, membawa ke teras kecil. Tidak ada penjaga, tidak ada tatapan curiga, hanya mereka dan pagi yang berjalan seperti seharusnya. Tak lama kemudian, Tuan Adrian muncul. Tidak dengan pakaian resmi, tidak dengan wajah pemilik rumah. Ia membawa 2 cangkir teh. Satu diletakkan di meja kecil, satu lagi di tangannya sendiri. "Selamat pagi," ucapnya. Ibu Lestari menoleh, tersenyum tipis. "Pagi." Tuan Adrian duduk tidak jauh. Ia tidak banyak bicara, hanya menikmati udara dan keheningan. Ia memperhatikan cara Satria menyesuaikan selimut di kaki ibunya, cara ia bertanya apakah posisi duduknya nyaman, cara ia mendengarkan setiap isyarat kecil. "Dulu," kata Tuan Adrian pelan, "aku selalu berpikir surga itu sesuatu yang harus dicapai." Satria menoleh. "Hari ini," lanjutnya, "aku sadar surga itu sering lewat di depan mata, tapi kita terlalu sibuk membangun tembok untuk melihatnya." Ibu Lestari tersenyum kecil. "Kalau orang bisa menolong orang lain tanpa pamrih," katanya pelan, "disitulah surga singgah sebentar." Tidak ada yang menjawab, tidak perlu. Hari berjalan seperti biasa, namun terasa utuh. Satria mulai menjalani perannya yang baru. Ia belajar banyak hal, bukan tentang jabatan, tapi tentang tanggung jawab. Ia tetap turun ke taman sesekali, bukan karena tugas lama, tapi karena ia masih menyukai bau tanah dan daun basah. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang memandang rendah. Ibu Lestari menjalani hari-harinya dengan ritme baru, perawatan rutin, sinar matahari, obrolan singkat dengan perawat. Kadang ia hanya duduk diam, memandangi burung yang hinggap di pagar. Di wajahnya ada ketenangan yang lama hilang. Suatu sore, Satria duduk di samping ibunya di bangku taman. Angin berembus pelan. Ibu Lestari menggenggam tangan anaknya. "Kalau nanti ibu tidak ada," katanya tiba-tiba. Satria menenggang. "Bu." Ibu Lestari tersenyum lembut. "Ibu tidak takut. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan hati yang sama." Satria mengangguk pelan. Satria akan ingat. Ibu Lestari memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Waktu ibu menggendong anak kecil itu dulu, ibu tidak tahu siapa dia. Ibu hanya tahu, kalau ibu tidak menolong, mungkin tidak ada hari esok untuknya. Ia menoleh ke Satria. Hari ini, ibu tahu, Allah tidak menyia-nyiakan satu langkah pun. Matahari condong ke barat. Cahaya keemasan menyelimuti taman. Di kejauhan, Tuan Adrian berdiri, memperhatikan 2 sosok itu dari jauh. Tidak mendekat, tidak mengganggu. Ia tahu, momen seperti ini tidak perlu disaksikan terlalu dekat. Di dalam hatinya, ia menyimpan satu kesadaran yang tidak pernah ia dapatkan dari semua pencapaian hidupnya. Bahwa hutang terbesar manusia bukan pada dunia, melainkan pada kebaikan yang pernah ia terima. Sore itu, Satria mendorong kursi roda ibunya kembali ke kamar. Langkahnya pelan, mantap. Punggungnya tegak, bukan karena beban telah hilang, tapi karena ia tahu, punggung itu pernah menjadi rumah. Dan rumah itu kini berdiri lebih luas, lebih hangat. Saat malam turun, lampu-lampu rumah menyala lembut. Tidak ada perayaan, tidak ada penutup megah. Hanya kehidupan yang berjalan sebagaimana mestinya. Dan di antara dinding rumah besar itu, tersimpan satu kebenaran sederhana. Bahwa surga tidak selalu berada di tempat tinggi. Kadang, surga ada di punggung seorang anak yang tidak pernah berhenti berjalan.